Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi puasa. Saya Risna Cahya Istighfara. Hakikat puasa. Saum menurut bahasa yaitu al-imsyak atau menahan diri. Adapun pengertian menurut syar'i yaitu menahan diri dengan niat dari seluruh yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan bersetubuh, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Hakikat puasa tersebut tertuang dalam perintah berpuasa di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertawakal. Surat Al-Baqarah ayat 183 ini mengandung banyak makna dan pelajaran mengenai pelaksanaan puasa Ramadan. Hakikat puasa pada ayat ini menjelaskan bahwa tiap orang-orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa semata-mata hanya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat puasa dalam pandangan Rasyid Ridho adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, tarbiyat al-iradat atau pendidikan keinginan. Keinginan atau kemauan merupakan fitrah dari seorang manusia. Tapi seringkali kemauan atau keinginan yang dimiliki manusia tidak selamanya baik ataupun tidak selamanya buruk. Karena itu, puasa dapat mendidik atau membimbing kemauan manusia tersebut, baik yang positif maupun yang negatif. Dengan puasa, kemauan positif akan terus termotivasi untuk lebih berkembang dan meningkat. Adapun kemauan negatif, puasa akan membimbing dan mengarahkan agar kemauan tersebut tidak terlaksana. Adapun yang menyebabkan kemauan seseorang positif dan negatif, sesuai diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa di dalam diri manusia terdapat sifat-sifat sebagaimana berikut. Yang pertama, sifat rububiyah, yaitu sifat yang mendorong untuk selalu berbuat baik. B. Sifat syaitoniyah, yaitu sifat yang mendorong seseorang untuk berbuat kesalahan dan kejahatan. C. Sifat bahimiyah atau kemewahan, sesuai dengan istilah yang diberikan pada manusia sebagai makhluk biologis. Dan yang terakhir, sifat subu'iyah, yaitu sifat kejam dan kezaliman yang terdapat dalam diri seorang manusia. Untuk itu manusia harus dapat mengontrol semua sifat tersebut yang ada dalam dirinya, dengan salah satunya menjalankan puasa Ramadan tersebut agar manusia tersebut dapat minimal mengendalikan dirinya sendiri. Saya, Ika Oktavia, akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang kedua adalah Tarikhot al-Malaikat. Malaikat merupakan makhluk suci yang selalu taat dan patuh terhadap segala perintah Allah. Begitupun orang yang puasa, ketaatannya merupakan suatu bukti bahwa jiwanya tidak dikuasai oleh hawa nafsunya. Juga, orang puasa akan mengalami iklim kesucian laksana seorang bayi yang baru lahir. Jiwanya terbebas dari setiap dosa dan kesalahan. Inilah janji Allah yang akan diberikan untuk orang yang berpuasa dan melaksanakan setiap amalan ibadah pada bulan Ramadan. Yang ketiga adalah tarbiyat alilahiyat atau pendidikan ketuhanan. Puasa merupakan sistem pendidikan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendidik atau membimbing manusia. Sistem pendidikan ini mengandung dua fungsi, yaitu yang pertama, sebagai sistem yang pasti untuk mendidik manusia supaya menjadi hamba Tuhan yang taat dan patuh. Yang kedua, sebagai suatu sistem yang dapat mendidik sifat rububiyah ketuhanan manusia untuk dapat berbuat adil, sabar, pemaaf, dan perbuatan baik lainnya. Yang keempat adalah tazkiyat an-nafsi atau penyucian jiwa. Hakikat puasa yang keempat ini diungkapkan oleh Ibnu Hazim al-Zawzi. Puasa dapat menjadi sarana untuk membersihkan berbagai sifat buruk yang terdapat dalam jiwa manusia.
Ada kalanya jiwa manusia akan kotor, bahkan sampai berkarat, terbungkus oleh noda dan sifat keburukan yang terdapat di dalamnya. Maka wajar jika puasa dapat menjadi penyuci jiwa. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi puasa. Berdasarkan petunjuk Al-Quran, hadis, dan talaah para ulama, ditemukan sedikitnya 3 tujuan diwajibkannya puasa, yaitu yang pertama, meningkatkan ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam puasa, terdapat usaha keluar dari keinginan nafsu menuju perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, membebaskan dorongan nafsu menuju ketentuan syariat, mendahulukan cinta Allah daripada selainnya. Semua itu mendorong jiwa untuk melaksanakan taat dan menjauhi penyimpangan, menerpa hati untuk selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nafsu merasa kenyang, maka akan mendorong berbuat maksiat dan penyimpangan. Sebaliknya, jika lapar, dia terdorong berbuat taat dan mengingat Tuhannya. Saya Miftahul Jana akan melanjutkan materi tentang tujuan dan fungsi puasa. Untuk tujuan yang kedua yaitu mengendalikan nafsu. Rasa lapar dan dahaga dapat melemahkan keinginan nafsu untuk berbuat maksiat. Karena maksiat yang paling merusak dan membahayakan bagi individu maupun masyarakat adalah yang berhubungan dengan syahwat perut dan kelamin. Maka Allah menundukkannya dengan cara puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa dari kalian yang mampu biaya nikah, maka hendaklah ia menikah, karena itu lebih bisa memejamkan mata dan menjaga fajri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk tujuan yang ketiga yaitu mensyukuri kemudahan syariat Allah. Orang yang mempelajari fikih puasa akan menemukan berbagai kemudahan dalam ketentuan-ketentuan puasa. Misalnya, puasa hanya wajib bagi orang-orang yang memenuhi syarat. Orang yang tidak mampu karena usia dapat mengganti puasanya dengan sedekah, makanan kepada orang miskin. Orang yang sakit, musyafir, ibu hamil, dan ibu menyusui juga boleh tidak berpuasa dengan ketentuan tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya adalah fungsi puasa. Terdapat 5 fungsi puasa. Yang pertama yaitu membuktikan keimanan seseorang. Puasa merupakan ibadah sulit kecuali bagi orang-orang yang memiliki keimanan kuat kepada Rabb-Nya. Karena itu, dalam ayat yang menerangkan tentang syariat perintah puasa, Allah mengawalinya dengan ajakan terhadap orang-orang beriman. Sebagaimana dalam ayat berikut ini. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Fungsi yang kedua yaitu penyucian diri. Penyucian diri yaitu jiwa dan rohani dengan menjauh dari dengki, hasud, dan penyakit-penyakit lainnya. Sebagaimana dalam Mafatihul Ghaib dijelaskan bahwa sekurang-kurangnya atau minimal fungsi puasa yaitu menyucikan perut dan kemaluan. Tapi yang lebih penting selain karena dapat mengurangi pahala, puasa meninggalkan hal buruk selama puasa bertujuan agar kita bisa mengalami penyucian jiwa. Di sini bisa saya beri penjelasan sedikit bahwasanya puasa itu tidak membuat kita bermalas-malasan, bikin kita lemas, itu enggak. Puasa itu malah membuat hati kita lebih terdapat cahaya gitu, diterangin oleh cahaya, oleh hikmah itu. Karena ketika kita berpuasa dengan bersungguh-sungguh, maka mata batin kita, mata hati kita itu akan terbuka dengan hikmah-hikmah puasa tersebut gitu.
Terus yang keempat ada fungsi kesehatan. Dalam sebuah hadis ada keterangan terkait puasa itu menyehatkan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, sumut tasihu. Puasalah kau, maka kau akan sehat. Meski kualitas kesahihan hadis ini diperdebatkan oleh ulama, tetapi riwayat tersebut dikuatkan dengan hadis sahih lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala sesuatu adalah zakatnya dan zakat tubuh adalah puasa. Seperti dalil HR Ibnu Majah ini ya. Jadi puasa itu adalah zakat kita terhadap tubuh kita. Jadi ketika kita berpuasa itu tidak membuat kita semakin sakit atau badannya jadi lemas gitu, bukan, malah puasa itu membuat kita akan semakin sehat. Banyak sekali beberapa di kesehatan yang menerangkan bahwasanya puasa itu membuat kita semakin sehat. Organ tubuh kita akan memproses tubuh kita itu bukan malah membuat sakit, malah membuat sehat. Saya pernah ada baca itu seperti contohnya orang yang kena sakit diabetes. Orang sakit diabetes itu kalau mereka berpuasa, dia malah bukan semakin parah, namun kesehatannya itu secara bertahap ya, ini pasti bakalan membaik dikarenakan memang dia berpuasa itu ya, hikmah dari puasa tersebut juga membuat badan dia semakin sehat, karena dia juga menjaga pola makannya di situ kan. Jadi membuat secara tidak langsung insya Allah orang dengan sakit diabetes pun bisa sembuh secara perlahan, seperti itu sih contohnya. Kemudian nomor 5, fungsi transformatif atau perubahan. Saat puasa yang dilatih adalah mental dan jiwa. Jika seseorang mengikuti proses ibadah puasa selama 1 bulan, melakukan sahur, menahan makan dan minum, lalu berbuka, dan jadi ketika keluar dari bulan puasa atau bulan puasa itu telah usai, maka mentalnya akan menjadi bagus. Maksud dari pernyataan ini itu seperti ini. Kita berpuasa, kita pasti ada beberapa syarat-syarat yang harus kita penuhi kita berpuasa, dan ada beberapa bukan larangan ya, seperti kayak larangan ya, kayak kita itu harus menahan diri kita dari hawa nafsu. Kalau kita lihat ada orang jualan di pinggir jalan, kita harus tahan hawa nafsu kita. Kemudian hawa nafsu kita tidak boleh marah-marah, terus kita juga tidak boleh banyak menggunjing, seperti itu kan. Nah, selama sebulan penuh kita dituntut untuk melakukan semua hal itu. Maksudnya meninggalkan hal-hal yang seperti yang jelek-jelek, seperti ghibah gitu kan. Kemudian yang menahan nafsu, tidak marah-marah, seperti itu. Kita dituntut untuk menjaga hati kita agar supaya melakukan hal-hal yang baik. Kemudian kita juga dituntut ketika berpuasa itu pasti akan melakukan lebih banyak beribadah, juga tarawih juga ada, seperti itu kan. Pasti kita nanti ada mengaji, seperti itu. Nah, ketika kita sudah melakukan seperti itu terus setiap hari selama 30 hari, nah setelah ditinggal oleh bulan puasa, kita akan tetap melakukan hal itu, karena pasti kalau sudah kebiasaan itu kan pasti nanti kok ada yang hilang ya, ada yang aneh, seperti itu. Nah, dari situ ini bisa kita petik dari fungsi transformatif ini kan. Jadi fungsinya itu buat kita lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik setelah kita berpuasa itu dengan sungguh-sungguh, itu membuat mental kita juga jauh lebih bagus, kita tidak mudah marah gitu, seperti itu. Kita bisa lebih menahan hawa nafsu, jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu penentuan awal Ramadan dan Syawal. Para ulama berselisih pendapat di dalam menentukan awal bulan Ramadan. Ada yang berpendapat apakah dengan cara melihat bulan langsung atau ruqyat, atau dengan cara hisab. Pendapat pertama mengatakan bahwa cara menentukan awal bulan Ramadan adalah dengan cara melihat bulan secara langsung atau ruqyat, dan tidak boleh menggunakan hisab. Ini adalah pendapat mayoritas ulama salaf dan khalaf, termasuk di dalamnya imam mazhab yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Dalil mereka adalah
sebagai berikut sabda Rasulullah SAW, yang artinya jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal dan jangan berbuka sampai melihatnya lagi. Jika bulan tersebut tertutup awan, maka sempurnakan bulan tersebut sampai 30. Nah, seperti itu. Saya Nabila akan melanjutkan materi selanjutnya. 2. Sabda Rasulullah SAW. Berpuasalah karena kalian melihat bulan, dan berbukalah ketika kalian melihat bulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa cara menentukan awal bulan Ramadan adalah dengan melihat bulan secara langsung. Jika bulan tersebut terhalang oleh awan, hendaknya disempurnakan bilangan bulan hingga 30 hari. Inilah maksud lafadz faqduru lahu dalam hadis di atas setelah menjamak beberapa riwayat yang ada. Pendapat kedua mengatakan bahwa cara menentukan awal bulan Ramadan dengan menggunakan hisab. Ini adalah pendapat Mutarrif bin Abdullah, Ibnu Suraij, dan Ibnu Khutaibah. Mereka berdalil dengan hadis riwayat Muslim di atas. Hanya saja, kelompok ini menafsirkan lafadz faqduru lahu dengan ilmu hisab, yaitu jika bulan tersebut tertutup dengan mendung, maka pergunakanlah ilmu hisab. Dari dua pendapat di atas, maka pendapat yang benar adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa untuk menentukan awal bulan Ramadan dan Syawal adalah dengan cara melihat bulan secara langsung atau ruqyat. Boleh memakai alat bantu seperti teropong dan lain-lainnya. Demikian pula diperbolehkan menggunakan hitungan hisab, tetapi hanya sebagai pembantu dan penopang dari ruqyat. Hikmah puasa. Puasa memiliki hikmah yang sangat besar terhadap manusia, baik terhadap individu maupun sosial, terhadap rohani maupun jasmani. Terhadap rohani, puasa berfungsi mendidik dan melatih manusia agar terbiasa mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri setiap individu. Puasa juga mampu melatih kepekaan dan kepedulian sosial manusia dengan merasakan langsung rasa lapar yang sering diderita oleh orang miskin dan dituntunkan untuk membantu mereka dengan memperbanyak sedekah. Sedangkan terhadap jasmani, puasa dapat mempertinggi kekuatan dan ketahanan jasmani kita, karena umumnya penyakit bersumber dari makanan, dan sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya, termasuk manusia, sudah ada kadarnya. Allah memberikan kelebihan, demikian pula keterbatasan pada manusia, termasuk keterbatasan pada soal kadar makan minumnya. Nama saya Gradien Alfred Garislamai. Saya akan melanjutkan materi mengenai puasa, yaitu tentang makna spiritual puasa. Puasa yang dilakukan sekaligus sebagai ajang untuk dapat menjadikan manusia supaya lebih bertakwa, atau suatu cara berlatih untuk selalu dapat mengerjakan segala apa yang diperintahkannya dan mampu menjauhi segala larangannya. Dengan jalan melaksanakan puasa sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah dan bukan aturan yang ditetapkan manusia. Nilai spiritual faktual lain ketika kehidupan zaman sekarang yang cenderung membuat silau dan banyak dikuasai oleh materialisme atau keduniaan daripada yang bersifat keakhiratan. Maka dengan jalan berpuasa diharapkan orang akan lebih bisa menghadapi kesenangan-kesenangan yang hanya akan membawa menuju kemaksiatan dan akan lebih mudah memelihara, menjaga, lebih-lebih bisa memagari dirinya dari segala godaan keduniawian yang menyesat. Puasa dan pembentukan insan berkarakter. Dengan berpuasa dapat melahirkan manusia yang mampu dan terbiasa dalam beberapa hal diantaranya: 1. Berhati-hati, teliti dan waspada. 2. Muhasabah atau evaluasi diri. 3. Rela berkorban. 4. Mampu memanajemen diri. 5. Berbuat jujur. 6. Bertakwa. 7. Memiliki gaya hidup sederhana. 8. Memiliki sikap optimis. 9. Tahan terhadap ujian atau cobaan. 10. Teguh dalam bersikap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan
tulis pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih.